Shalom. Aduh, saya lemes ya. Penuh ini ya. Hampir tidak ada tempat, puji Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Iya, selamat Jumat Agung, saudara ya. Nah, saudara-saudara, gereja kita mulai kemarin sudah ngadakan ibadah malam Jumat Agung dan sekarang ibadah Jumat Agung total 9 kali. Saya rindu dari 9 kali ini sebenarnya yang pertama supaya jemaat bisa nyaman duduk dengan baik. Karena tahun-tahun lalu beberapa kali jemaat itu sampai keluar ya. Tapi rupanya jemaat tambah banyak saudara ya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Jadi biar saudara nyaman itu yang pertama. Yang terakhir kedua saya pengen dari 9 kali ibadah Jumat Agung ini tidak ada lagi jemaat yang tidak bisa ibadah. Karena ternyata jamnya tidak pas dengan jam saya. Nah saudara di sini hari ini ada 7 pilihan ibadah. Kemarin 2 kali. Ya tadi mulai jam 7 Pastor Yoel sudah khotbah, sekarang jam 9, sebentar jam berapa? 11, terus jam berapa lagi? 1, 3 sore, 5 sore, 7 malam. Nah pasti saudara bisa ya. Nek ngomong saya tidak bisa tak bikin jam 9 malam. Nek saya ngomong tidak bisa lagi jam 11, wis layan ono dewe teko dewe ya. Puji Tuhan. Nah saudara ini ada kubur ya gambar apa ini namanya? Ya dekorasi ya kubur Yesus. Nanti saudara pulang bisa foto di situ. Tapi tolong jangan masuk di dalam. Ya kakek tahu wajahnya nanti. Tapi besok pasca kami sudah buka tutupnya. Ya karena Yesus sudah bangkit. Ya hari ini saudara nanti bisa foto-foto ya di sana ya. Nah saudara-saudara bicara Jumat Agung ya. Bagaimana kita akan melihat dulu Allah kita yang luar biasa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah itu terus berupaya mencari manusia. Gimana caranya supaya manusia itu bisa diselamatkan. Kadang saya gini ya. Sakjane yang perlu ini siapa ya? Kita yang perlu saudara ya. Jadi Allah mulai dari saudara baca di kitab Kejadian. Dia sering datang ingin menyelamatkan umat manusia. Lewat nabi-nabi yang sering kali dibunuh. Dia datang sendiri berupa malaikat Tuhan. Sampai pada puncaknya di mana Yesus anaknya yang tunggal dikorbankan buat saudara dan saya. Mari kita lihat dulu ayat yang sangat terkenal. Saudara harus hafal ayat ini ya. Nah seluruh anak Tuhan harus hafal. Yohanes 3 ayat 16. Ayo kita baca ya. Saya hitung saudara yang baca. 2, 3. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah akan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kalimat ini karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah dan sudah dilakukan mengaruniakan siapa anaknya namanya? Supaya nanti setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita lihat yang pertama kita hari ini ada kasih Allah yang begitu besar. Wah saya gini ya. Kasih seorang ibu ya di Indonesia ada lagunya ya. Kasih ibu kepada beta apa? Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali ya bagai sang surya menyin. Iya, saya masih heran kalau ada anak-anak benci bik mama ya. Iya, loh seorang ibu kasihnya semua lo diberikan. Itu kasih ibu. Tapi kasih bapak sepanjang apa? Sepanjang gala mateng kan. Cuma kayak nyengkek mangga itu ya. Tapi kasih ibu ini sepanjang masa sepanjang jalan. Iya saudara lo. Mau melahirkan aja ibu itu berkorban segalanya ya. Loh luar biasa semua itu manusia. Saudara ya. Jadi saudara hari ini kasihi mama saudara kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal ya sudah dikenang yang baik saja ya. Kadang ya saya heran ya di rumah itu. Kadang mama kan kakek ngomong, nyeneni ini ya. Nek papa
Karena sering keluar, tidak banyak omong. Jadi papanya lebih berwibawa. Jadi papa yang ngomong, diam, pasti diam. Nek mamai, diam, tambah dowo ya. Tapi saya heran dari dulu ya. Setiap anak saya pulang sekolah begitu buka pintu, padahal saya sing buka. Apa udah ngomong gini, halo pak, enggak. Mama mana? Duh, iki lo papamu sing buka. Kok sing digolek mama deh ya. Sama saudara dengan saya. Sama saya kira ya. Iya, mama ini memang ya dibenci dan dirindu saudara ya. Itu kasih mama untuk yang di dunia ini luar biasa. Tapi kita hari ini punya Allah yang begitu besar kasihnya. Ya, tepuk tangan untuk Allah kita. Sehingga katanya dia telah mengorbankan Yesus. Nah, Yesus datang ke dunia untuk apa saudara? Supaya saudara dan saya hari ini bebas dari beban dosa. Nah ini ya, saya tulis tangan aja. Ya ini kasih Allah ya, dibaca ya. 2, 3. Sekali lagi mancep no. Begitu besar. Oh Allah ini sangat mengasihi kita. Hari ini tidak ada lagi sing ngilok-ngilok no Tuhan ya. Apa katanya Tuhan ini mengasihi aku? Mana? Aku gak ditolong. Enggak. Hari ini ada ucapan syukur. Ada rasa terima kasih. Iya ya. Allah sangat mengasihi saya ya. Nah saudara, dia telah mengaruniakan anaknya, siapa namanya? Iya, supaya kita apa ini? Bebas dari apa? Bebas dari apa? Iya, ada dosa asal. Makanya anak kecil tidak usah diajari. Isa bojo. Isa ngakal-ngakal. Kadang gini, sopo sing ngajari? Gak ono. Ya memang pekerjaan setan. Ya, diajari mulai cilik. Terus ada lagi yang namanya sakitan. Loh itu termasuk beban dosa saudara ya. Loh iya, ada lagi yang namanya kutukan. Ya, ada yang merasa hidupnya, aduh aku ini kok tidak seberuntung orang ya. Apa memang nasibku sial? Ya, nanti Yesus datang, semua itu beban dosa itu Yesus yang menanggungnya. Nah makanya hari ini mari kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Ada 2. Mari kita baca nubuatan Yesaya yang lengkap tentang Yesus. Dia 100% Allah, dia juga jadi manusia. Jadi Yesus pernah dihina, dilokno, ya dia pernah lapar, saudara ya. Nah, yuk kita akan baca ya Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Nah, ini saudara ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saya yang baca ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh apa? Iya. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini bicara nubuatan tentang Yesus. Apa yang Yesus akan alami dalam penderitaan. Orang sudah tidak bisa lihat lagi mukanya katanya ya. Ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sekarang ayat 5 saudara yang baca. 2, 3. Tetapi oleh karena apa? Ya, dia diremukkan oleh karena ya, ganjaran yang mendatangkan apa ini? Bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan apa? Ya, menjadi sembuh. Saudara, di Israel ada jalan salib. Ya, sekarang sudah berupa banyak toko-toko ya. Nah tapi kita bisa melihat bagaimana penderitaan Yesus ya. Nah saudara-saudara, Alkitab mencatat saudara Yesus dihajar, dipukul, dihina, diludahi. Hanya satu, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, cambuknya tentara Romawi ya, itu kalau ini cambuk pegangannya ya. Ujungnya ini ada yang isi 5. Ada yang isi 8. Dikasih seperti tali, ujungnya dikasih lagi paku. Jadi Yesus waktu jatuh, itu sekuatnya tentara Romawi mukul ya. Nah itu masuk saudara ya. Itu besinya masuk, waktu masuk belum apa-apa. Tapi waktu ditarik, itu dagingnya jadi rusak. Nah saudara, nanti Alkitab yang nyatat itu darahnya mengalir. Itu menebus
dosa saudara dan saya. Nanti saya akan bicara tentang penebusan. Nah terus daging kecil-kecil keluar, ya kayak koyor-koyor. Itu bilur. Jadi oleh bilur inilah saudara dan saya nanti bisa disembuhkan. Ya semua sakit saudara. Oh saya gini ya, luar biasa Yesus ini. Nah hari ini mari kita lihat yang Yesus lakukan 2 dari ayat Yesaya ini ya. Yang pertama apa saudara? Saya tulis ya. Apa? Menderita. Jadi dia menderita, ya hari ini menanggung semua penderitaan saudara dan saya. Sakit penyakit saudara. Nah semua kutukan-kutukan semua dia tanggung. Nah baru yang kedua dia apa? Menebus. Ya mari kita lihat saudara-saudara kalau menderita. Tadi saya sudah cerita bagaimana penderitaan Yesus ya. Katanya wajahnya aja sudah tidak bisa dikenali ya. Saudara-saudara ada jemaat kita, ya saya dapat cerita dari orang tuanya. Ya waktu ada peristiwa sepak bola di Kota Malang, nah, salah satu anaknya jadi korban. Ya, nah karena itu banyak orang mungkin ya, jadi sehingga sudah tidak dikenali lagi. Ya, Yesus dihajar sampai orang tidak bisa kenal lagi wajahnya Yesus. Nah saudara-saudara itu cuma dilakukan untuk saudara dan saya. Dia menderita. Ya supaya apa? Tadi keluar bilur-bilurnya menyembuhkan saudara dan saya. Ya nanti sakit saudara Yesus bisa sembuhkan. Ya rame di YouTube katanya saya pendeta bohong, pembohong. Ya penyakit bisa sembuh semua. Loh lah pendeta saudara ya. Kalau mati hidup tuh di tangan Tuhan. Masa kalau ada jemaat datang, Pak Sam saya sakit. Saya bisa sembuh enggak? Masa saya pendeta ngomong gini, embo yo lor koni sawara sapa enggak karo aku. Ya tidak mungkin lah. Ya saya hamba Tuhan, ada kata-kata iman. Saya bilang percaya, Yesus pasti bisa sembuh. No. Harus bangkit. Kalau dia tidak mempercayai, ya tidak bisa sembuh. Ya tinggal imannya. Tapi mati hidup ya di tangan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, ya saya harus memberi kata-kata iman. Bisa, ayo pasti bisa. Oh katanya saya pendeta pembohong ya. Ya jarno ya. Yang penting jemaatku tambah akeh ya, puji Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, kita berdiri di atas firman Tuhan. Saudara dengar firman jangan cari salahnya. Carilah kebenaran. Ya, kenapa? Karena firman ini akan menolong saudara dan saya. Jadi Yesus hari ini menderita supaya saudara hari ini semuanya nanti jadi sehat. Ya, puji sehat. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Mari kita lihat soal penebusan ini. Nah saudara-saudara kita akan lihat lewat firman Tuhan. Karena Yesus hari ini menebus saudara dan saya. Ya, jadi saudara ada kata menebus. Nah kita punya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Hebrew. Ya. Tapi perjanjian baru dari bahasa Gerika, Grek bahasa Inggrisnya, atau Yunani. Ya sekarang ada negara Yunani. Nah itu dari bahasa Yunani, saudara ya, ada 3 arti biar saudara tahu hari ini bahwa ada penebusan. Kita lihat dulu ya Galatia 3:13. Nah ini. Biar saudara tahu kalau Yesus menebus kita. Kristus telah apa? Dari kutuk hukum dengan jalan menjadi apa dia? Karena kita. Sebab ada tertulis, apa saudara? Orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara Yesus menebus kita supaya kita terbebas nanti dari semua kutukan. Ya luar biasa Yesus ini ya. Nah saudara hari ini bicara apa? Untuk kata menebus ini ada 3 dalam bahasa Yunani. Saya tidak pinter bahasa Yunani. Tapi nek Madura pinter ya. Ayo wis ngomong Madura mbek saya ya. Ya hampir 2 bulan sekali saya khotbah ke Madura ya. Jadi kadang ngomong bahasa Madura, ya campur bahasa Indonesia. Ya di Madura ada satu kota, itu kota paling utara di Madura ya. Jadi paling dekat sama Kalimantan. Jadi banyak kapal-kapal dari Kalimantan ke sana. Kemarin Senin saya melayani di sana ya. Sudah hampir 20 tahun. Saya khotbah di sana sebelum ada Suramadu jembatan. Jadi dulu kalau naik kapal, saya dari Malang berangkat 8:30 pagi.
Saya sampai Surabaya sekitar jam 11 nunggu kapal. Karena rame. Itu sampai nanti di kota itu sekitar jam 5 sore. Ya, saya nunggu sebentar, 6:30 ibadah. Nah, 8:30 selesai, saya pulang lagi ya. Sampai Malang rata-rata jam 3 pagi. Terus saya lakukan ya. Saudara tahu jemaatnya, kalau hadir semua cuma 18. Kemarin yang hadir cuma 12. Kenapa saya layani ya? Mereka begitu sulit untuk beribadah. Dan tidak bisa hari Minggu, hari Senin. Ya, saudara enak ibadah di sini ya. Aduh, mau datang sesukanya ya. Jadi saya biasa melayani jemaat banyak. Kok mau Pak? Cuma sedikit ya. Saya tidak pernah cari yang lain. Saya cari jiwa saudara ya. Nah saudara-saudara, saya percaya juga Yesus cari jiwa. Ya. Nah hari ini saudara, setiap orang dia bisa menebusnya. Nah ada arti 3 ya dari bahasa Yunani kata menebus ini. Nah ini saudara bisa catat boleh ya. Saudara mau lihat aja boleh, terserah. Nanti kan masuk YouTube ini. Bisa dilihat lagi di YouTube ya. Arti yang pertama apa? Agareso. Ayo dihafalno ya 3 ini. Nanti sing hafal tak ajak ke Israel. Asik ya, tak ajak tok gak tak bayari ya. Nah ini aga apa? Resu. Jadi dulu itu ada pasar budak. Jadi dulu budak itu manusia itu dijual belikan. Makanya ada istilah budak belian. Bukan budak berlian ya, itu permata. Jadi memang dijual belikan. Saudara zamannya Yusuf dijual belikan. Ya setelah dari orang Ismail dia dijual lagi ke orang Mesir namanya Potifar. Jadi di pasar itu kalau saudara dan saya umpama zaman itu ada siapa aja yang punya uang dia butuh budak dia bisa membeli. Nah saudara arti yang pertama agareso ini artinya dibayar lunas itu menebus. Jadi sekarang berapa ini harganya? Oh ini harganya $5. Misalnya naik dolar ya. Ya wes saya punya $5. Ditebus. Itu dibayar lunas arti. Jadi arti pertama menebus itu dibayar lunas. Mari kita baca Yesus juga menebus kita lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ayat saudara yang baca ya. 2, 3. Karena itu apa? Dengan tubuhmu. Ya, sebab kamu telah apa? Dibeli dan harganya telah apa? Iya. Yesus sudah bayar kita lunas. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu arti pertama kita ditebus. Berarti saudara dan saya hari ini sudah lunas dibayar. Kita nanti bebas dari perhambaan dosa. Dari kutukan semua. Mau kutukan apa saja. Jangan saudara bilang gini ya. Oh orang tuaku kencing manis. Makanya aku ya kena kencing manis. Dada. Begitu kita sudah bertobat, kutukan itu patah. Dada sudah ikut itu. Oh makanya yang papa mamaku. Nah karena saudara sendiri yang ngomong. Yang papa mamaku ya darah tinggi. Ya makanya aku pisan. Ganti wes sekarang darah Yesus. Ya, jadi sudah patah semua. Ya, nek saudara masih terus, ya terus ikut. Ya sudah dibayar lunas itu 1. Arti kata kedua yaitu apa? Exagorazo. Ya dibayar lunas dibawa keluar dari pasar itu sekarang. Jadi setelah dibayar dibawalah orang ini keluar. Itu arti exagorazo. Tapi yang ketiga ini yang paling penting apa terakhir? Lutro. Apa itu lutro? Nah saudara-saudara lutro itu saudara dan saya hari ini dibayar lunas, dibawa keluar. Waktu di luar saudara diomongi sama pembeli ini. Sekarang kamu saya bebaskan, kamu jadi orang merdeka. Putus sudah sama saya, tidak jadi tuan budak. Kamu orang merdeka. Nah itu yang Yesus lakukan saudara ya. Jadi saudara hari ini saudara dan saya sudah ditebus. Ya, amin. Iya, sudah jadi orang merdeka. Mari kita baca Titus 2 ayat 14. Ayo kita baca ya. 2, 3.
Yang telah apa? Bagi kita untuk apa? Iya, dari segala apa? Nah, jadi kita sudah bebas. Dan untuk menguduskan apa bagi dirinya suatu apa? Yang rajin berbuat apa? Iya, kita sudah merdeka, jadi berkat sekarang. Jadi luar biasa Tuhan kita ini ya. Jadi saudara dan saya hari ini dari perhambaan dosa diangkat, ditebus, dibeli, lunas. Sekarang kita jadi bebas merdeka untuk jadi berkat hidupnya ya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi saudara, yang terakhir ini yang Yesus mau dari peristiwa Yesus berkorban buat saudara dan saya hari ini, supaya saudara ini ada dua ya, kita baca yuk 2, 3. Jadi apa? Dan apa? Iya, kita semua sehat hari ini. Sehat jasmani, sehat rohani. Ada hari ini yang sakit, percaya Yesus bisa sembuhkan. Ya, hari ini yang kan sakit ada dua, sakit jasmani, sakit rohani. Sakit itu kesehatannya terganggu. Nah coba kalau saudara sakit rohani ya, contohnya utang terus ya, ditagih tiap hari, pasti rohaninya terganggu, sakit pasti rohaninya. Ayo coba enak-enak doa ya. Oh Yesus, tolong ngono aku HP-ne muni dadat. Sapa maneh sing nagih iki? Yo terganggu, tidak bisa doa lagi ya. Nah, itu sakit rohaninya. Nah hari ini sakit jasmani, sakit rohani disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang paling penting selamat di dunia dan selamat masuk surga. Yesus bilang aku kembali ke surga untuk menyediakan apa? Tempat bagi kita. Luar biasa. Dua ini milik saudara dan saya. Ada yang sakit-sakitan. Duh, tidak boleh. Yesus kasih kesehatan. Ayo kita baca ayat terakhir. Ayat yang disukai jemaat ya. Mazmur 103 ayat 5. Nah ini. Ayo. Semua kita baca bareng ya. Saya ringkas di ayat ini. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Ya. Sudah? Mazmur 103 ayat 3. 2, 3. Yang iya. Nah ini Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Berarti kita diselamatkan. Dan dia bisa menyembuhkan apa? Iya. Lah kalau saya bilang, lo kamu sakit pasti sembuh. Loh apa salahnya? Lo Alkitab lo yang nulis. Segala penyakitmu Yesus bisa menyembuhkan. Ya saya banyak lihat doakan di rumah sakit. Saya bukan anak Tuhan. Saya tidak seiman. Boleh didoakan? Boleh. Saya cuma bilang, nanti nek Bapak percaya Yesus, ya dengan mulut mengaku hati percaya, itu sudah selamat. Dan saat itu Yesus bisa sembuhkan. Karena ini gabung. Dia memberi kita keselamatan dan juga menyembuhkan segala penyakit kita. Ada saudara hari ini yang merasa ada kutuan-kutuan, ada sakit. Saya dulu ngalami mujizat untuk saya. Ya, saya mulai kecil kan kena asma. Adik saya paru-paru basah karena kita tidur semua di lantai ya. Cuma dikasih tikar karena orang tua saya sederhana miskin. Jadi adik saya paling kecil kena paru-paru basah. Nah ada pendeta dari Salatiga ya namanya Pak Ben waktu itu ya pendeta Ben. Datang KKR. Saya maju. Lah sebelah saya ada perempuan itu pakai kursi roda. Saya lihat lari. Wah waktu lari saya gini, oh bisa sembuh ya. Terus ditanya, kamu sakit apa? Saya kena asma. Terus saya didoano ya. Amin itu sampai hari ini saya tidak pernah asma lagi. Nah itu mujizat yang terjadi. Ya, loh iya saudara ya. Jadi saudara loh mujizat itu sampai hari masih terjadi. Pastor Yoel ya. Saya lihat ya, sudah lihat di YouTube, doakan ini dari mana-mana banyak datang ya. Saudara-saudara, siapa yang menyembuhkan? Yesus. Kita ini cuma alatnya saja. Kita ini cuma alatnya ya. Mungkin saudara hari ini ada yang merasa kutukan-kutukan ya. Nggak pinter ya. Saya loh sampai SMA lulus, nggak pernah les. Karena tiap mau les, nggak ada duit mama saya. Saya sering cerita ya. Waduh ya apa caranya les ini ya? Ya apa ya? Les itu gimana saya tidak pernah tahu. Guru saya tiba-tiba ngomong no ya. Saya dulu sekolahnya bukan SMA. Ya sama dengan mantan presiden kita Pak Jokowi ya. SMPP.
Sekolah menengah persiapan pembangunan. Jadi saya masuk jam 2, jam 5 sudah pulang. Jadi sekolah cuma 3 jam. Ya. Nah kadang pulang itu teman-teman saya tidak pulang. Main karena besok masuk ikan siang. Jadi sampai pagi. Akhirnya SMPP diganti sekolah malam pulang pagi. Ya. Nah itu saudara ya. Nah karena itu sekolah percobaan maka dileburlah. Sekarang di kota saya jadi SMA 2. Ya jadi ijazah saya SMPP untuk SMA ya. Nah saya karena cuma 3 jam itu nek guru yang masuk. Jadi gurunya bilang gini, kamu ini kurang pelajarannya. Ayo les. Senin sama Kamis. Ya. Jadi les. Nah itu ya nanti pulang sekolah langsung les. Ya yang mau ibadah malamnya silakan ibadah. Gitu saudara. Berapa Pak? Sebulan 5.000. Tidak tahu sekarang mungkin 300.000 ya. Mungkin sekarang sekitar itu. Saya bilang mama saya, "Mah, aku kok les mah. Piro? 5.000. Dasar mama saya tidak punya duit. Godek-godek ini gak bisa. Terus Bek nangis. Loh kok nangis mah? Kau nak duit Tapi mama saya ini pinter. Bek nangis ngakal sudah. Dia bilang gini loh Ming. Itu sing les itu buat orang sing bodoh. Nek pinter pasti dah les. Wis percaya mama. Pokok nek les itu bodoh. Nek pinter gak usah les. Kayak apa orang pinter lu mau les? Tapi kira ya bener pisan ya. Oh iya betul mah. Terus saya ditanya, lu pinter apa goblok? Oh pinter mah. Oh iya wis gak usah les lu. Waduh. Saudara tahu besoknya les saudara. Teman saya les semuanya ya. Waduh. Saya besok lusanya datang siang itu. Saya gini. Wingi kan les. Les Ming cuma konsing enggak. Dalam hati saya goblok kabeh. Cari mama saya kan gitu mancap gitu ya. Masuk toilet ketemu 3 teman. Kan les Wingi. Les lah Ming. Kontok sih enggak. Dalam hati saya goblok gitu ya. Saudara tahu waktu ujian. Lah wong les itu loh dosen guru saya lo nakalan. Sing mau ulangan itu ya sing dipelajari. Jadi saudara waktu ujian mujizat terjadi. Semua teman saya oleh 100, aku tok oleh 0 ya. Terus saya ini sing goblok sing dia. Lo ya sudah. Makanya saya waktu jadi gembala saya gini, Tuhan iki akeh lulusan luar negeri. Saya lo tidak pernah sekolah di luar negeri. Aku kayak ono pinter. Sehat otak saya Tuhan. Ayo kasih ono Tuhan. Ya Tuhan baik. Buktinya sing konseling sama saya ngomong apa ae aku iso nyaut ya. Padahal aku kaget-kaget dewe nek ngomong ya. Loh iya sudah ya. Tuhan itu baik ya. Oh saya gini iya ya. Saudara pernah divonis gagal, enggak bisa. Saya ini loh sudah dikutuk, enggak bisa wis. Ya saya bersaudara cuma 4. Katanya papa mama saya. 10 tahun papa mama enggak punya anak. Lahir taci saya, anak mujizat. Lahir 10 tahun sudah. Ini betul-betul dari Tuhan Yesus. Karena dulu papa mama saya bukan anak Tuhan. Ya, 3 bulan sekali ke satu gunung dekat di sini ya. Tempat penyembahan. Nah ke sana. Sampai akhirnya tetangga bilang, loh kok sering naik truk? Dulu naik truk sudah. Kemana dek? Oh iya ke gunung sini. Cek jauh ya berapa jam? 6 jam. Untuk apa? Saya kan enggak punya anak. Loh gini aja. Itu loh pergi gereja. Cari ono Yesus. Itu bisa ngasih anak. Mama saya tidak ngerti siapa itu Yesus gereja. Tidak ngerti. Datang pas ibadah suruh jam 4. Sudah. Begitu datang kok rame. Pikir ini antri pasien ya. Akhirnya tanya. Loh silakan masuk. Saya mau ketemu Yesus. Loh. Ya katanya nanti bisa punya anak. Saya ketemu Yesus. Ini aja malu. Masuk dulu. Wah baru ketemu pendetanya. Gini Bu. Yesus itu Tuhan. Ibu nek percaya. Nanti pasti dapat anak. Saya percaya. Bulan depan hamil mama saya. Yaitu taci saya. Anak mujizat. Tidak lama setahun kemudian. Lahir koko saya ya. Ganteng. Katanya mama saya. Kau ganteng Ming. Nek manggil saya kan Miming. Koko itu ya. Wis Isa. Ganteng hari ini lahir. Besok beli rumah. Coba sudah. Ini taci saya sudah almarhumah. Koko saya juga almarhum. Ganteng dulu. Ya tambah tuwek. Dulu kayak teng Kuanjung saya. Tuwek kayak teng Kletot saudara ya. Wes. Hoki. Ganteng, pinter. Pinter koko saya itu ranking 1 terus. Saya lahir tahun 65. Maret lahir. September G30 SPKI sudah. Om aku diobong sudah. Waduh cari mamaku Ming. Lu lahir ini. Lu bawa sial lu ini aduh. Iki anak gak hoki gitu ya. Wes elek. Ngentutan. Macam-macam sudah. Ya. Untung adik saya lahir. Adik saya lahir hari ini.
Loh, beli rumah lagi. Sudah. Jadi ben orang datang ceritanya ya seperti cerita saya. Piro anak Cik? Iki, papat. Jin sini. Pakcik saya. Loh, iki anak mujizat iki. Syong, nah sini. Nah iki ganteng. Tuh koma aku iki. Ming. Saya ndelik wis Tuhan, iki wis ndasku kayak bal-balan iki wis ya. Begitu datang apa malah langsung ya. Ya iki. Iki sing kentekno gitu ya. Ya iki diobong. Untung ada ini nih. Sini. Ya sini. Nah ini. Iki tuku maneh oma. Jadi saya merasa saya ndak hoki. Anak sial. Mama saya kan anak nomor 5 dari 17 bersaudara. Kalau ke Bali pasti lewat rumah mama saya. Bawa mobil berhenti ya. Endi anakmu? Ayo kabeh tak gonang Bali. Saya langsung ngamek tas, ngamek pakaian, langsung delik di mobil di sini. Ya begitu masuk, loh Miming kok gak ketok Miming. Ming, saya diam. Begitu naik masuk, loh iki Miming. Langsung mama saya Ming turun. Gak usah melok. Yo pengen lo mah wis tau nek lunti tobrokan ae masuk. Mulai masuk. Jadi saya ini tidak pernah ngelencer Saudara. Makanya waktu saya bertobat, saya cuma bilang, Tuhan, saya bukan anak sial. Saya anak hoki. Ya, sejak papa saya meninggal, semua saya yang ngalihkan. Sampai semua ponakan saya, kakak saya, semua saya pindah ke Malang ya. Terakhir mama saya, waduh ternyata firman Tuhan benar. Kutukan itu Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Hari ini kita menikmati sehat dan selamat. Amin. Percaya saudara hari ini sehat dan selamat? Ayo kita bangkit berdiri. Ya. Kalau saudara masih merasa saya masih dalam kutukan, percayai Yesus sudah melepaskan hari. Dia menebus kita. Saudara Yesus berikan nyawanya buat kita. Nanti kalau saudara ke Israel, itu ada lokasi asli. Di rumah Kayafas, di mana Yesus malam itu musim dingin dia ditelanjangi ya. Dia dihajar, masih ada. Jadi tangannya gini, kakinya juga diikat, terus dihajar. Setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam penjara selama semalam dengan luka dan telanjang dan kedinginan. Hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita lihat tayangan beberapa menit aja ini. Ini lokasi asli kemarin saya bersama rombongan ke tempat ini ya. Mari kita lihat tayangan ini. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ini saya ada di lokasi asli di mana Yesus dipenjara. Ya, semalam itu musim dingin, Yesus ditelanjangi, habis dihajar, kemudian dia dipenjara di tempat ini. Dia hanya karena mengasihi saudara dan saya. Ayo, biarlah hidup kita juga mengasihi dia, menyenangkan dia. Kita jadi saksinya dan saya percaya Yesus akan terus mengasihi kita. Ya. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang untuk berdoa di lokasi ini. Nah, ini saudara ya, kita berdoa. Kita berjanji lebih mengasihi Tuhan. Saudara, ini tempat lokasi asli ya. Bagaimana semalam Yesus ditelanjangi, dihajar, dia hanya berkata ampun. Nah ini saudara diturunkan dari atas ini ya. Setelah diadili di atas, turunkan. Nah dulu gelap dan musim dingin. Nah di sebelah ini, jadi dari sebelah sini ini Yesus dihajar saudara. Masing-masing kita satu tekad menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita jaga hidup kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, kekudusan. Dan saya percaya Yesus akan mengasihi kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pengorbanan. Kalau kami ada salah, layakkan kami terus untuk bersama dengan Engkau. Pakai setiap kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau, menjadi saksi-saksi. Dari tempat ini kami ini, Engkau sangat mengasihi kami. Segalanya Kau korbankan buat kami. Dan Kau tidak pernah berhitung dengan kami. Kami juga rindu Tuhan. Dengan Engkau kami tidak pernah berhitung. Dan kami ingin lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau, beribadah, melayani Tuhan. Dan kami ingin Tuhan Engkau disenangkan lewat hidup kami.
Bagi percaya buat benar, buat jawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.